Kabar mengejutkan datang dari aktor Baim Wong yang secara resmi telah menggugat cerai istrinya Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2024 kemarin. Dari pernyataan yang disampaikan Baim, terungkap jika istrinya diduga telah berselingkuh. Sambil menahan isak tangis, Baim mencurahkan rasa kesedihannya atas apa yang dilakukan istrinya. Lantas, seperti apa pakar ekspresi membaca bahasa tubuh Baim Wong saat menceritakan rumah tangganya yang kini di ujung tanduk? Awalnya dia nangis ya. Awalnya dia nangis itu, terus kemudian hanya ada suaranya tidak terlalu jelas, artikulasinya tidak jelas. Dari awal situasi sebenarnya sudah menggambarkan dia dalam kondisi yang tidak terlalu cukup baik di posisi itu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian menarik karena kemudian ketika dia sudah bikin sebuah statement bahwa dia tidak akan menceritakan atau tidak akan menjawab beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi dia sudah bikin locking istilahnya untuk tidak menjelaskan situasi yang benar-benar dia hadapi saat ini, atau kemudian ada beberapa pernyataan yang kemudian dia juga tidak sampaikan gitu. Pertanyaan yang diberikan juga dia berusaha untuk jawab secara secara lebih singkat gitu ya. Terus kemudian singkat-singkat saja tanpa berusaha menjelaskan secara lebih detail. Ketika dia menjawab pertanyaan itu kan dia tidak berusaha direct. Misalnya kalau ketika apakah begini jawabannya iya atau tidak kan gitu ya, atau langsung ke titik ini. Tapi kemudian dia kayak seperti dia make another direction gitu ya, untuk mengalihkan gitu supaya orang tidak fokus dengan pertanyaan itu, hanya kemudian dia menjawab dengan cara yang lain gitu ya. Nah, itu yang kemudian perlu divalidasi lagi, apakah memang benar seperti itu ininya gitu ya. Hanya jawaban dia dia coba putar gitu. Nah, ini ya titik dimana kemudian yang bersangkutan memang tidak ingin menyampaikan secara lugas apa yang dia alami, apa yang dia lewatkan di proses itu. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian juga dia mau orang tidak get into the situation karena dia merasa this is my personal, atau dia sifatnya sangat pribadi, ranah pribadinya dia yang tidak mau diangkat sebagai isu lagi gitu ya, sementara dia sedang dalam berproses untuk istilahnya mediasi atau apapun, atau sepertinya ini sudah jadi sebuah keputusan yang bersangkutan untuk segera memutuskan proses ini untuk segera menjadi sebuah keputusan. Kira-kira seperti itu. Angernya itu memang dari awal sudah muncul. Jadi ketika matanya itu kan, kalau dia nangis yang sad itu yang gitu ya, ini tapi dia lebih ke this is flat gitu ya. Nah, sudut-sudut matanya itu, terus kemudian sudut dari bibirnya itu juga ini, dan kemudian dia berusaha cover itu dengan gerakan nutup seperti ini. Nah, this confirm bahwa yang bersangkutan sebenarnya sedang di posisi anger state gitu ya. Jadi itu yang dia dan dia berusaha tutupi dengan belakangannya dia dengan di menit awal 024 itu dia natapnya tajam lagi, terus kemudian dan bersanya green itu. Nah, itu yang nahan dia punya pressure yang luar biasa. Kira-kira begitu, Mbak. Untuk supaya dia mungkin sudah ya udah deh nggak usah ditutup-tutupin gitu, mungkin seperti itu ya Pak ya? Ya, bisa diartikan seperti itu.
hanya memang dia tidak menyampaikannya secara lugas kali ini gitu ya. Jadi tadi pengacaranya atau penasihat hukumnya semua sudah dimasukkan dengan sekian gitu ya, dengan detailkan ada beberapa dukungan yang itu, data-datanya dan segala macam itu. Nah, itu nanti tinggal dilihat lagi bagaimana perkembangan berikutnya. Dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Baim Wong menjadi alasan bagi sang aktor menggugat cerai istrinya Paula Verhoeven. Rumah tangga yang sudah dijalaninya selama 6 tahun kini terancam bubar alias kandas di tengah jalan lantaran sang istri yang diduga telah berselingkuh. Tentu tidak mudah bagi Baim mengambil keputusan mengingat anak-anak yang akan menjadi korban. Lantas, adakah tekanan berat yang dialami Baim Wong saat menggugat cerai sang istri? Seperti apa pakar ekspresi melihat hal tersebut? Pressure terhadap berita tentang yang bersangkutan, berarti sisi lain juga ada hal yang kemudian hal sekunder yang berikutnya adalah, atau bisa jadi sesuatu yang primer juga buat Mas Baim perihal putra anak-anaknya itu. Nah, itu juga akan pasti menjadi salah satu sebenarnya yang jadi salah satu konsiderasi bisa jadi untuk memutuskan ini gitu ya. Kalau yang dia sampaikan terus kemudian juga kalau pressure yang lain saya belum, karena ada beberapa konteksnya yang dia sampaikan itu ya. Saya tidak peduli orang mau ngomong apa, tapi itu dia sampaikan itu sih bagian itunya. Kembali lagi di menit 107 itu dia menyampaikan dia berusaha untuk tidak melayani. But di sisi lain, ketika ada pertanyaan tetap dia jawab gitu ya. Nah, itu yang menarik dari sininya Mas Baim nih. Jadi hanya lebih mengkonfirmasi saja kan, mengkonfirmasi. Nah, di sisi lain yang perlu kemudian dielaborasi adalah misalnya apa yang menyebabkan. Nah, kayak gitu kan pertanyaan itu kan mengelaborasi, sehingga dari situ kan dia bisa menceritakan atau menjelaskan gambarannya seperti apa. Nah, di titik ada beberapa pertanyaan yang mengarah seperti itu, dia mengalihkan ke bagian lain. Jadi memang yang bersangkutan seperti mungkin sudah di brief atau sudah diberitahu untuk hal-hal seperti itu sebaiknya tidak diungkap. Kira-kira seperti itu, Mbak. Berarti memang sudah sebelum preskon, berarti memang sudah ada perkiraan, ya tadi Bapak bilang di brief, mungkin juga sudah ditata begitu ya, berbicara dengan secukupnya begitu ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Kira-kira begitu. Satu, yang pasti pun kalau siapapun yang ada di posisi Mas Baim itu, kalau dihadapkan pada situasi seperti ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi dan kemudian dijalankan. Kemudian hal yang kedua yang perlu menjadi perhatian bahwa efek atau dampaknya itu pasti juga berpengaruh terhadap orang-orang yang terdekat gitu, yang kemudian itu juga perlu dipertimbangkan dan kemudian perlu dicarikan jalan keluar yang lebih baik untuk ngatasin situasinya. Dan yang ketiga ya memang ini perlu diverifikasi dan divalidasi lagi terkait dengan statement-statement maupun pernyataan-pernyataan yang diberikan, karena memang belum semua atau tidak semuanya beliau sampaikan, beliau ungkapkan, dan itu bisa jadi karena memang masalah ini malah sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Itu sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya
Waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, lebih masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir ya, terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini. Jujur. Ya, jujur aja Bang. Saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali dua kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya dan saya yang di TikTok juga saya ini. Jadi setelah kejadian itu saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang, takutnya saya ada dendam karena yang tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuman ya sakit hati aja ketika